untuk menjalani hidup baru, dibaptis dalam nama Roh Kudus, memastikan bahwa Allah melalui Roh Kudus berkenan dia di dalam hati kita dan anak-anak kita, dan melalui persekutuan dengan Kristus, Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hidup baru dari hari ke hari. Baptisan mewajibkan kita semua untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, serta untuk saling melayani di dalam kasih dan tidak menambahkan diri lagi kepada dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.
yang relasinya dengan kurang-kurang yang bagus, kurang-kurang sehat. Saya pikir hidupnya juga kurang-kurang sehat dan kurang-kurang bagus. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang sehat dalam relasi kita dengan Tuhan. Pada zaman yang kita nikmati hidup ini terus
setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut tuntunan, kembali kepada kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Dalam mengerti dua ayat yang ini, kita menjadikan bagian firman yang telah kita baca kemarin, dan secara khusus teks Lukas menyatukan bacaan kita ini dengan seluruh perikop yang berbicara tentang setelah Yesus lahir, ternyata ia sunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Nah, pada cerita ini tentang Simeon dan Hana. Kita mesti memahami dalam teks itu di sini bahwa pada hari ke-8 setelah Yesus lahir, itulah adalah hari pada Yesus dibawa ke bait Allah dan disunat. Ya. Kalau kita hidup 25 anak, 27, 28, 29, 30, 31, 1, jadi 25 orang, 27, 1. Hari tanggal 1 Januari kita ibarat dengan tahun barunya karena kalau politik 1 Januari setelah pola di dalam 2021. Tetapi kita beribadah karena apa yang kita mengenal bahwa di hari ini, hari ke-8 ini, Yesus diantarkan ke bait Allah untuk diikat dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Dan itu harus. Lalu kita harus disunat karena Yesus itu lahir dalam budaya dan keadaan Yahudi. Dan bahwa Yesus namanya orang tuanya adalah orang Yahudi, maka tentu saja dia terlahir dalam budaya itu dan hidup dalam budaya itu. Kita saja yang berasal dari mana? Kita saja yang keluarga sudah datang lahir di luar alam keluarga, begitu bicara tentang budaya keluarga sana kita tidak bisa tahu. Artinya apa? Artinya Yesus semakin taat pada ketentuan budaya dan adat istiadat mereka. Dan ketika ia membawa Yesus disunat pada hari yang ke-8, artinya apa? Bahwa Yesus termanya menunjukkan ketaatannya terhadap firman Tuhan. Jadi ada ketaatan yang sama. Jangan memilih taat pada adat budaya kita, lalu menjaga firman Tuhan. Jangan kita memilih adat firman Tuhan, lalu ada disingkirkan. Sebab kita hidup di dalam budaya kita dan untuk mengukur kehidupan kita apakah budaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah firman acuannya. Maka Yesus mengantarkan Yesus ke sana dan menarik kepada dia mengantar ke bait Allah itu tanpa Simeon dan Hana di sana, yang juga mendengarkan dan percaya bahwa Mesias itu pasti akan datang. Dan karena itu berdoa, Tuhan, jangan ambil nyawa, biarkan aku melihat Mesias itu. Dan setelah itu, amin. Ini doa yang seperti doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan cuma bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mereka tidak setiap tahun ini kalau cuma hidup dengan sengsara, penderitaan, tidak tahan, percuma. Lebih baik hidup singkat, tetapi
berbeda. Nanti kalau sudah tahu kedepannya, jadi tahu saya supaya saya juga bisa menyempati bahasanya bahasa kita semua. Nanti kalau ada yang kasih tahunya, supaya saya tidak akan mungkin bisa sumbang-sumbang bantu-bantu dan segala. Itu teroris. Padahal kita tahu apa yang ada di hati teroris. Karena berita yang disampaikan dalam perjanjian lama adalah akan lahir seorang raja yang akan memerintah seluruh dunia. Herodes memerintah seluruh dunia bahkan timur. Baru saja dari wilayah yang ada di Timur Tengah dan Asia belum seluruh dunia. Dan karena itu ketika dia mendengarkan bahwa Muhammad telah lahir, sebab tentu saja penasihat kerajaan termasuk para ahli Taurat sudah bicara kepada Herodes bahwa akan lahir seperti ini Tuhan Raja. Tetapi saya sebagai tokoh agama, ya ahli Taurat, juga ingin mencari kesamaan, maka kita harus bicara dengan Herodes. Ini juga kita sama banyak seperti itu. Jadi ahli-ahli Taurat yang mencari kebetulan dari sebuah peristiwa. Sebab kalau orang bisa keras kepada Herodes, pasti akan lahir raja yang lebih Tuhan Raja. Jadi Tuhan Raja tolong hati-hati, sebab kerajaan itu bisa tertanya. Kalau sudah begitu itu raja seperti pokoknya sudah. Jadi Paris sudah panggil itu raja yang begitu sampai di situ. Dan apa yang ada dari Herodes kemudian kita baca cerita di sana bahwa ketika orang berjiwa lalu pulang, dia diarahkan oleh Tuhan untuk berjalan pulang melalui jalan lain. Dan apa yang terjadi? Herodes ketika mendengar bahwa orang sudah pulang, dia marah. Dia marah karena apa? Karena keinginan hatinya untuk datang dan membunuh anak itu tidak bisa tercapai. Lalu apa menjadi terbaru yang sedang menjadi terdapat sekali adalah kemudian anak yang berumur 2 tahun di bawah yang diletakkan oleh Herodes bunuh. Bukankah itu cerita yang mencengangkan? Jadi kita cuma berharap menjadi keadaan sekarang yang saya. Kenapa itu juga mencengangkan? Sebab kemudian korban anak-anak yang tidak berdosa. Anak 2 tahun tahu apa? Tapi harus dibunuh semua di wilayah kerajaan Romawi. Tentu tidak ada bicara berapa banyak yang dibunuh. Karena penulis tidak menentukan saja jumlah berapa banyak yang dibunuh. Penulis tidak menentukan. Penulis hanya mengatakan bahwa Herodes dalam rangka mengamankan posisinya, menempatkan sekian banyak anak-anak yang bisa menjadi cita bapak raja. Karena tidak ada yang sebab kalau ini sudah dikorbankan anak-anak, yang dikorbankan siapa? Baca baik-baik itu di Biblius. Yang memerintahkan membunuh anak-anak itu adalah Herodes. Dan Yesus tidak pernah meminta. Perjanjian Lama tidak pernah menceritakan bahwa orang ini untuk membunuh anak-anak seperti
Yang pasti dia
sekeluarga benar sangat akan kita baptis dalam peperangan. Saya sudah memberikan penjelasan kepada mereka mengapa kita melakukan baptisan seperti ini dan mengapa kita mengapa dan memberikan seluruh baptisan tanpa melakukan baptisan ulang terhadap anak-anak atau orang yang telah dibaptis. Sebab baptisan itu ditunjukkan kebenarannya dan apa yang membuktikan baptisan. Dibaptiskan dalam nama, dibaptiskan dalam nama, dibaptiskan dalam nama Roh Kudus. Karena itu saya tidak pernah menganggap ada penjelasan baptis itu dalam nama air itu. Tidak ada. Karena itu cara. Itu hanya bagian cara daripada sebuah pernyataan supaya orang itu sah. Karena generasi dulu sudah ada, dulu masih ada yang ratus, 1000, karena generasi dulu. Jadi tanda-tanda dari generasi dulu itu sah menurut hukum dan menurut hukum Allah. Baptisan yang dilakukan atas nama Bapa, Anak, dan Roh adalah sah menurut hukum Allah. Karena itu, kepada kelima belas keluarga, ingatlah itu supaya jangan ada yang lain. Sesuai cap, mereka tertarik cepat. Saya tanya mereka, kalau saya akan kosong, saya cap satu kali, dengan tidak menggerakkan tangan saya sedikit juga bisa baca, bisa. Saya tunggu sampai dia baru saya tolong baca. Pak, tidak bisa baca. Kenapa? Kamu kira-kira tidak seperti ada sini bagaimana kita menjadi hidup yang berkah, yang tidak jelas. Siapapun dirinya. Kalau cara pertama adalah pendidikan Allah. Cara turun baca bersama pendidikan kita. Yang kedua, suasana hati kita rasanya sudah selesai. Saudara kita dari negeri Timur Tengah sana belum juga berakhir, terutama di Indonesia, Ortodoks, Syria, dan Mesir. Mereka belum. Kenapa? Karena kita merayakan Natal dengan mendahului 4 minggu Advent. Sedangkan mereka merayakannya tetap bersama dengan 7 minggu Advent, 7 minggu sengsara. Mereka merayakan Natal di tanggal 6 Desember. Ada satu gereja di Indonesia yang baru Natal pada tanggal 6 Januari. Gereja itu ada di Surabaya dan salah satu anggota jemaat yang paling terkenal juga oleh kita generasi yang A dan generasi C adalah jemaat yang sangat setia. Coba kita lihat bermacam siapa yang berdoa Pak Ronaldo selamat Natal. Kami mau keren aja. Nanti ada kenangan dan proses ini belum selesai. Karena itu Natal memang mesti apa yang kita Natal itu kita rayakan semuanya yang dunia. Natal kita harus selamat, kita harus selamat. Dan kami kita mesti mengenai perjalanan kita dan
Selalu lahir, selalu lahir, selalu lahir. Selalu ada kelahiran, selalu ada kelahiran, selalu ada kelahiran. Kelahiran baru dari kita semua. Dan kami itu Bapak Yesus sudah dikasih dalam bentuk Yesus. Di zaman sekarang kita ada tren yang ada. Kalau sudah satu Januari ada acara yang kita maksudkan bersyukur atas Tuhan yang telah lahir dan mengungkapkan kesedihan dengan Tuhan yang telah datang. Tapi dilakukan di bulan Januari, orang akan bilang ini bukan Natal, tapi lepas sama mereka dibaca. Natal kita tutup dengan lepas sama yang itu saja. Ada yang memilih yang berlepas dan yang tahun baru, atau ada yang memilih menyambut Tuhan yang lahir itu, yang telah lahir itu, dan yang akan datang. Itu. Karena beberapa pernikahan yang ada di keluarga boleh tergotek. Siapa yang bilang dia? Istri orang merasa begitu tidak. Ya, mereka yang betul. Sebab itu anaknya kan tidak mengerti tentang iman mereka. Karena itu mereka tersebut. Kalau kita lakukan dan mereka mata dan berdoa, kan begitu. Jadi Yesus mulai bertumbuh, dikatakan semakin perlu dengan kita juga mesti begitu. Anak-anak harus semakin bertumbuh, mesti ada yang kita punya melihatnya menjadi berubah. Karena selama merayakan Natal, selamat menyiapkan diri memerintahkan dan memenang peristiwa di mana Yesus dibawa memenuhi setiap hukum ada dalam hukum Allah. Hari ini luar biasa memenuhi hukum Allah. Jangan mempermalukan mereka, sebab mereka itu banyak hukum. Saya belum membaca, karena saya tidak baca dalam bahasa saya. Ketika situasi anak-anak Yesus tanya anak-anak, sebab benar orang-orang seperti itu yang bertumbuh kerajaan. Yesus bilang, jangan menganggap orang-orang tua itu datang untuk beribadah kepada Allah, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Tapi anak-anak, kenapa anak yang punya kerajaan Allah? Karena dia masih suci, dia masih kudus, dia berhubung dengan segala kelebihan yang dia ego dan dunia. Tuhan semua dari Bapak Ibu Saudara. Amin.
keluarga Onesimus Tumpah, keluarga David Wakil, keluarga Ones Tidro, keluarga Fernandes Akini, keluarga Ali Anderson Naruto, keluarga yang Umur, keluarga Ye Abu Bi, keluarga Sandi Malaya, keluarga Julius Ibu Ranu Mamimpa, keluarga David Nur, keluarga Gabriel Mamus, keluarga Osner Sihor, keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan memperlakukan mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan kudus adalah tanda dan perayaan dari perjanjian kekal yang diadakan Allah dengan kita dan anak-anak kita. Perjanjian itu adalah perjanjian yang menyelamatkan kita. Inilah arti dan tujuan yang utama dan satu-satunya dari baptisan itu. Karena itu hendaklah saudara-saudara mendidik dan mendewasakan anak-anak saudara dalam pengertian tersebut, supaya mereka bahwa saudara-saudara melayani panggilan Tuhan, maka kami mengundang saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah dan jemaatnya. Satu, adakah saudara-saudara percaya bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjian Allah dan sebab itu harus dibaptis? Dua, apakah saudara-saudara berjanji akan mendidik dan mendewasakan mereka dalam iman dan ketaatan yang sungguh kepada Yesus Kristus dan berusaha menjadi teladan yang baik sampai anak-anak ini mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah jawab saudara-saudara? Jemaat diundang berdiri. Marilah kita satukan pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Yesus dengan perkataan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Maha dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang
Sabrie Reconcilia Serhala. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebastian Simon Sumi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anani Silangke Paenda, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aurora Stefania Geplaita, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Christian Rafael Putra Wakil, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marlina Ica Kirillova, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Risha Frey Pakini, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Arai Jeden Kaiden Nabunobe, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Janet Mariani Onwakoli, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salce Ariance Palai, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Revaldi mengempat, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Reyan Dirgantara mengempat, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Andres Yosef Undur, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adolf Daniel Yosef Mahusin, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matias Noel Eleonel Sihota, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menjaga kita bersatu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni dosa kami dan anak-anak kami, dan oleh tanda baptisan menguatkan iman kami. Untuk anak-anak ini kami mohon, jagalah mereka sepanjang hidup mereka dengan Roh yang kudus, supaya mereka